warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ramadan alladzi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Ahmad bin Basyaibah dan Ibu Nyai Zainab Basyaibah selaku Mu'assif Pondok Pesantren Putri Al-Rusmani, yang saya hormati Mbak Ani Novitasari selaku Ketua Pondok Pesantren Putri Al-Rusmani beserta jajaran kepengurusannya, yang saya hormati pula Mbak Aisyah Humairah selaku Ketua Permak 2023 beserta jajaran kepengurusannya. Dan tak lupa pula kepada teman-temanku semua santri putri Pondok Pesantren Al-Usmani yang saya banggakan. Marilah kita berikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di UKM kita tercinta ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Oh jamaah. Lupa kurang semangat ya. Oke, mulai lagi ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana takbirmu? Allahu Akbar. Mana takbirmu? Allahu Akbar. Promak 2023. Ibadahku istiqomah, Ramadanku berkah. Harus semangat dong. Hari ini kan udah puasa ke berapa ya? Oke, 12. Berarti kurang 18 hari lagi menuju Lebaran. Dan kurang 10 hari lagi, iya kan? Kurang 10 hari lagi menuju perpulangan. Ngomong-ngomong, puasa hari ke-12 ini ada keutamaannya teman-teman. Nah, ada ya. Jadi keutamanya adalah Allah akan menjadikan bagi kalian keimanan yang akan merubah keburukan menjadi kebaikan, yaitu merubahnya ya dari 1 kebaikan menjadi 1000 kebaikan. Amin ya robbal alamin. Oke. Sore ini saya mau cerita singkat nih tentang sejarah sahur. Ada yang udah pernah tahu? Belum tahu? Oke. Nah, Al-Kisah. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Itu merupakan sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor ini memiliki pekerjaan yaitu sebagai petani di ladang kurma. Oke, siapa tadi? Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ya teman-teman. Oke. Qais bin Sirmah ini suatu hari di bulan puasa ya, di bulan puasa. Nah, dia tuh berangkat ke ladang. Seperti biasa melaksanakan kegiatannya sebagai petani kurma. Nah, setelah sore hari dia pun pulang. Nah, ketika pulang dia itu akan berbuka puasa. Tetapi ketika pulang dia menemui istrinya seperti, wahai istriku, siapa nih yang mau duluan tuh? Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa aku makan? Istrinya pun jawab, wahai Qais suamiku, maaf sekali tidak ada makanan di sini. Tapi sebentar dulu, saya akan mencarikan untukmu. Istri yang baik nih. Kalau sekarang GoFood kali ya, biar cepat. Oke. Jadi istrinya pun mencari makanan keluar. Itu udah maghrib ya. Nah, kalau sini pasti menunggu istrinya yang sedang mencari makanan. Nah, tibalah waktu Isya. Nah, kalau sini pun sholat Isya. Nah, setelah sholat Isya, istrinya pun belum beranjak pulang juga. Nah, akhirnya Qais dengan rasa kelelahannya pun dia tertidur, lalu istrinya pulang. Wah, suamiku tertidur, kasihan sekali, aku tidak berani untuk membangunkannya. Dan karena pada zaman dulu itu, menurut riwayat Abu Daud itu, setelah sholat Isya itu tidak dianjurkan untuk makan, karena itu merupakan waktu-waktu untuk istirahat. Jadi istri itu juga tidak berani untuk membangunkan. Nah, saking lelahnya, Qais pun tertidur lelap sampai waktu subuh. Nah, akhirnya Qais tidak makan sahur. Nah, Qais tidak makan sahur, akhirnya dia pun berlanjut berpuasa ya, karena itu merupakan kewajiban di bulan Ramadan. Nah,
Paginya Qais pun pergi ke ladang kembali untuk bekerja. Tetapi karena dia tidak memiliki energi sama sekali karena tidak makan dari sahur, jadinya dia itu pingsan. Nah, kabar pingsannya Qais ini pun sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun termenung, ya Allah, kasihan sekali ini umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Langsung kita baca artinya ya. Jadi, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam kembali. Nah, itu merupakan ayat yang mengajarkan kita untuk makan sahur sebelum berpuasa. Ada juga kemudian Rasulullah juga memberikan satu hadis, yaitu ada satu hadis juga yang menerangkan tentang kesunahan untuk bersahur, itu man arada an yusoma falyatasahhar bi syai'in, yang artinya barang siapa hendak berpuasa maka hendaklah ia makan sahur. Nah, setelah itu sahur merupakan suatu kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dari kisah siapa tadi? Qais bin Silman. Oke. Jadi makan sahur itu sangat penting ya teman-teman. Ada beberapa keutamaan yang ada pada makan sahur. Yang pertama yaitu sahur itu merupakan pembeda puasanya orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itu keutamaannya pertama. Keutamaan yang kedua itu para malaikat bersolawat kepada kalian yang melakukan sahur. Dan yang ketiga, ada waktu mustajabah untuk berdoa. Yang keempat, ketika kita makan sahur maka kita akan mendapatkan keberkahan. Dan yang terakhir yaitu ketika kita makan sahur maka kita akan mendapatkan energi untuk kita beraktivitas selama kurang lebih 13 jam kita berpuasa. Oke, sekian ya dari saya. Nah, sebelum menutup ada pantun biasa ya, formalitas. Pantun ya. Ikan hiu makan gorengan. Ikan hiu. Oh, serap ya? Oh, yaudah ganti aja ya. Jangan ikan hiu, kasih nanti ragam. Oke. Mas Teh Hiu makan gorengan. Bisa makan obat ya? Oke. Makanya sama Mark Marley. Apa ya? Gak seru Pak. Mas Teh Hiu makan gorengan. Makanya bareng Marley. Mohon maaf atas segala kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.